Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba bayangin, hari lagi panas-panasnya, terus ada es cincau hijau. Wah, penyelamat banget kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau di balik segernya cincau itu sebenarnya ada semacam apotek rahasia? Dan ini bukan mitos loh, ini beneran sains. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia dari tanaman yang namanya Cyclia barbata ini. Dan pertanyaan ini serius loh. Makanan penutup favorit kita semua ini ternyata bukan cuma buat ngilangin haus aja. Ini adalah subjek penelitian ilmiah yang serius banget. Jadi, apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya? Nah, disinilah transformasinya dimulai. Dari yang tadinya cuma ada di mangkuk es kita, tanaman ini loncat ke laboratorium. Di sana, para ilmuwan nemuin kalau tanaman ini punya senyawa-senyawa alami yang, wow, kuat banget, sampai bikin para ahli farmakologi penasaran. Oke, mari kita mulai. Jadi, siapa sih sebenarnya aktor utama di balik jeli cincau ini? Nah, yuk kita kenalan sama Cyclea barbata, tanaman yang kelihatannya sederhana tapi punya kekuatan tersembunyi. Nah, ini dia wujudnya, Cyclea barbata. Ini ya, tanaman merambat yang kelihatannya biasa aja. Tapi, coba deh lihat daunnya. Unik kan, bentuknya kayak hati? Nah, daun inilah yang jadi pabrik alaminya. Dari sinilah jeli cincau hijau yang kita suka itu berasal. Dan ternyata namanya banyak banget. Ini bukan sekedar info iseng loh. Dari kamcau di Sunda, daluman di Bali, sampai ada Hrue manoi di Thailand, banyaknya nama ini nunjukin kalau tanaman ini tuh udah terkenal dan dipakai dari generasi ke generasi di seluruh Asia. Dan populernya itu bukan cuma buat makanan aja loh. Jauh sebelum ada lab modern kayak sekarang, banyak banget budaya yang udah pakai tanaman ini sebagai obat. Ini nih yang nunjukin betapa canggihnya pengetahuan tradisional zaman dulu. Mereka tuh tahu persis. Oke, daunnya buat ngobatin demam sama sakit perut. Tapi, kalau kondisinya lebih serius kayak sakit kepala parah atau bahkan malaria, mereka pakai akarnya yang lebih manjur. Jadi, tiap bagian tanaman itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Keren ya? Oke, jadi dari sisi tradisi udah terbukti nih. Nah sekarang, giliran sains yang ngomong. Apa sih sebenarnya rahasia kimia di balik kekuatan tanaman ini? Jawabannya ada di level yang kecil banget, level mikroskopis. Kuncinya ada di satu kata, fitokimia. Gampangnya gini, anggap aja ini tuh kayak senjata rahasia punya tanaman. Senyawa alami yang mereka buat ngelindungin diri sendiri, ternyata bisa bermanfaat juga buat kita. Yuk kita intip beberapa senjata andalan dari si Cyclea barbata ini. Nah, salah satu gudang senjatanya itu isinya berbagai macam steroid nabati. Tenang, dengar kata steroid jangan langsung mikir yang aneh-aneh ya. Intinya, ini tuh molekul-molekul super kuat yang jadi salah satu sumber utama kenapa tanaman ini bisa punya banyak khasiat. Dan kalau tadi ada gudang senjata, ini dia pasukan elitnya, keluarga alkaloid. Strukturnya emang kelihatan rumit banget ya. Tapi, justru disinilah kekuatan utamanya. Senyawa-senyawa inilah yang jadi alasan kenapa tanaman ini nunjukin potensi yang luar biasa banget sebagai anti malaria dan bahkan anti kanker di penelitian lab.
Oke, selain senyawa-senyawa obat tadi, jangan lupa dong sama sihirnya yang paling kita kenal. Kemampuannya jadi jelly. Ini murni sains loh, bukan sulap. Jadi daunnya itu kayak banget sama yang namanya pektin. Pas daunnya diremes, ada enzim alami yang langsung kerja, ngubah pektin cair jadi gel padat. Kerennya lagi, ini semua terjadi gitu aja, nggak perlu dimasak atau dimasukin kulkas. Nah, kita udah tahu kan senjata-senjata kimianya apa aja. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih yang bisa dilakuin sama si apotek tanaman ini, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah ya. 7,17. Ini angka apaan sih? Ini adalah skor kekuatan antioksidan dari salah satu ekstraknya. Biar ada gambaran ya, skor di atas 2 aja itu udah dianggap sangat kuat. Lah ini 7,17. Ini bukan lagi kuat, ini udah level elit. Kemampuannya buat ngelawan kerusakan sel akibat radikal bebas itu tinggi banget. Ini benar-benar luar biasa. Jadi pas diuji di lab, kemampuan ekstrak cincau buat ngeredain peradangan itu ternyata hampir sama kuatnya kayak obat anti nyeri yang biasa ada di apotek. Ini tuh kayak bukti ilmiah langsung yang ngevalidasi kenapa dari dulu nenek moyang kita udah pakai tanaman ini buat obat. Hebatnya lagi, ini bukan cuma soal bunuh bakteri. Coba bayangin, bakteri itu bisa bangun benteng pertahanan yang namanya biofilm. Nah, ekstrak cincau ini ternyata bisa nyegah pembangunan bentengnya bakteri penyebab tifus sampai 26%. Jadi ini bukan serangan frontal ya, tapi lebih ke sabotasi cerdas ke pertahanan musuh. Dan daftarnya masih panjang loh. Studi lain nunjukin potensinya buat nurunin kolesterol, ngelindungin lambung dari luka, ningkatin aktivitas sel imun kita, bahkan sampai bisa ngehambat enzim yang ada hubungannya sama penyakit Alzheimer. Bener-bener deh, ini kayak apotek serbaguna dari alam. Jadi, inilah perjalanannya. Dari yang awalnya cuma resep turun-temurun dari nenek moyang, sekarang jadi data ilmiah yang valid. Apa yang dulu cuma didasari kepercayaan, sekarang dibuktiin di bawah mikroskop dan di dalam tabung reaksi. Ini nunjukin kalau potensi farmakologisnya itu luas banget dan nyata. Tapi tentu aja kita harus realistis juga. Para penelitinya juga ngingetin kok, semua ini tuh masih di tahap awal yang sangat menjanjikan. Perjalanannya masih panjang. Masih butuh uji klinis ke manusia, studi keamanan yang ketat. Itu semua langkah berikutnya sebelum si apotek alami ini benar-benar bisa kita pakai buat pengobatan modern. Kisah dari Saikalia Berbata ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau satu tanaman yang biasa kita jadiin es cincau aja bisa nyimpen potensi sehebat ini, coba bayangin, berapa banyak lagi apotek alami lainnya yang sebenarnya ada di sekitar kita. Tapi selama ini kita nggak sadar atau kita abaikan. Siapa tahu jawabannya ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.